Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sekarang ini masih dalam suasana lebaran nih. Posisi saya sekarang ada di desa naon ya teh? Desa Surawangi. Desa Surawangi. Nah, oke. Jumpa lagi bersama dengan Rohman Yusuf Channel. Kali ini nih saya ingin membuat sebuah konten seputar kambing buat nanti hewan kurban atau buat mungkin mengadakan acara keka. Nah, ini buat kalian semua nih yang khususnya mungkin wilayah Jatisura atau mungkin Majalengka dan sekitarnya, bila mana ingin mencari satu kambing, mungkin mau kambing garut atau kambing yang lain. Nah, di sini ada tempatnya nanti. Biasa nih yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah mensubscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Biasa sebelum kita bisa melihat bagaimana jenis domba yang akan kita tayangkan dan akan kita tawarkan, apa aja sih jenis dombanya dan juga berapa harganya dan siapa itu pedagangnya atau pemelihara hewan itu sendiri. Biasa sebelum kita bisa melihat tayangannya, kita intro berikut ini. Cekidot. Oke guys, ini adalah ternak kambing nih. Nah, guys, ini adalah beberapa ternak kambing. Nah, oke, sebelum kita bisa kenal semua dengan kambing-kambing yang ada di sini, kita langsung dengan si Akangnya. Halo Kang, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya punten Kang. Assalamualaikum hilang Kang. Hampura ya nyak. Nah, ya punten Akang saha namina? Saya Akang Dede. Akang Dede. Ya punten Kang. Akang Dede ya ternak kambing ieu teh sudah berapa tahun Kang? Saya berarti dari kecil pas kelas 2 SD, berarti hampir udah 20 tahunan lebih. Masya Allah, luar biasa. 20 tahunan. Nah, terus dalam pengolahan ternak kambing ini keluh kesahnya bagaimana Kang? Ya, paling tuh kesannya bagian di nyari rumput pas musim kemarau tuh. Pas musim Agak susah. kemarau. Ya, rumputnya agak susah-susah tuh. Oh, luar biasa. Tuh kalau nyari rumput itu biasanya di daerah mana Kang? Biasanya di kebun-kebun atau lahan-lahan nganggur gitu. Oke, itu dia sistemnya beli atau bebas Kang? Bebas biasanya kalau lahan nganggur. Kalau yang punya lahan kayak di tempat di pinggir irigasi mah punya tanaman sendiri gitu. Kalau saya Oke. enggak nanam. Kadang-kala nyari-nyari aja ke bekas-bekas bangunan yang enggak terpakai gitu. Oke, Ada oke. lahan kosong gitu. Ada di situ. Nah, ini Kang, kan di sini kan ada banyak jenis macam domba nih Kang. Ini biasanya tuh yang sering dicari oleh para pencari hewan kambing buat keka ataupun kurban biasanya seperti apa Kang? Biasanya sih yang buat akikah atau kurban kebanyakan sekarang nyarinya yang garutan yang putih-putih. Contohnya seperti apa? Contohnya yang kayak gini. Seperti ini. Ini Paket istimewa nih yang kayak gini. oke, disebut istimewa itu gimana Kang? Istimewa tuh ya dari dombanya tinggi, gede, tanduknya bagus gitu. Oke. Kalau misalkan yang sederhana di sebelah sana tuh. Oh, jadi yang sebelah sana di sana. Ada yang sederhana. Tapi kita mau nanya dulu nih, yang tadi ada yang kalau kata bahasa spesial ya, yang mungkin yang luar biasa lah ini. Ini kalau betul nih satu ininya kenanya berapa tuh Kang? Kalau ini tuh kalau misalkan harga tangkas kalau yang suka ngadu tuh yang jualannya tuh bisa sampai 4 juta sampai 4 juta setengah. Kalau saya jual kalau buat akikahan mah ya domba akikahan mah sederhana lah. Oke. Paling harganya 37, paling mahal 4 juta. Ini kalau domba kayak gini nih biasanya dapatnya tuh dari mana Kang? Biasanya kalau domba gede-gede gini daerahnya daerah Tasik, daerah Garut gitu. Kalau daerah-daerah sini sih kecil-kecil dombanya gitu. Oke. Nah tuh kalau kayak orang beli itu biasanya sistemnya itu jauh-jauh hari pesan dulu atau dadak langsung bisa? Biasanya kalau sesama ini peternak gitu atau penggemukan yang mungkin buat nanti lebaran haji itu bulan sekarang nih habis lebaran belanja dari sebelum puasa. Nah, habis lebaran nih banyak yang lagi ngisi-ngisi kandangnya buat nanti stok lebaran haji gitu. Oke. Kalau misalkan yang itu mah kalau yang nanti bandar yang kandangnya sedikit mah biasanya nanti pas dadakan aja. Oke. Oh, berarti kalau misalkan sistemnya itu dadakan masih bisa berarti ya? Masih bisa, cuman beda di harga. Beda di harga. Tadi kalau nggak salah harganya itu berapa tadi? Ini sekitar 4 jutaan lah. 4 jutaan. Itu kalau maaf nih kan kalau ada orang pembeli dan penjual biasanya ada sistem goyang. Ada Itu biasanya sistem goyangnya itu sistem harga netnya itu berapa yang ditawarkan? paling harga netnya ya
nanti kalau misalkan diambil atau dikirim itu beda harga. Oke. Kalau dikirim kan tetap kena ongkirnya. Kalau misalkan diambil mah kan nggak ada resiko ngirim gitu. Jadi ya harganya bisalah misalkan jadi 3. Oke. Nah ini kan kalau kita kan sering dengar nih domba itu kan ada yang namanya domba Garut. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara domba Garut dengan domba yang lain? Ya perbedaannya tuh domba bisanya disebut domba Garut atau domba Priangan itu dari kuping. Kuping seperti apa Kang? Kalau Kuping domba itu? Garut asli sih kupingnya kecil, kuping ininya nih kan. Nah kuping ininya nih kecil. Kalau domba Priangan ada yang silangan, ada daun hiris, ada daun gede, ada yang kuping gede itu biasanya disebutnya domba supok. Kalau yang kupingnya, Kalau yang ini nih yang itu apa domba apa nih? ini sama domba Garut nih. Domba Garut juga. Dan posisinya ini tuh domba tadinya pas di yang jualnya tuh agak kurang sehat. Sekarang ya saya obatin. Oh, Saya obatin rawat sekitar udah 1 bulan. Alhamdulillah sekarang mulai sehat. Sampai sekarang bisa makan ini juga rakus nih. mana tuh apa tuh? Makan ciki juga. Ah, domba dikasih makan ciki guys. Makan gorengan. Makan Luar biasa, berarti bukan hanya manusia guys. Ternyata kami juga makan ciki guys. Tuh. sukanya nih mas ciki gorengan domba ini. Waduh khusus domba ini. Hebat. Emang iya, ini namanya siapa Kang? Ini namanya si Baron nih. Si Baron. Kamu suka ciki ya? Berarti kamu suka teh botol dong. Ini minumnya biasa larutan. Luar biasa. Larutan cap badak. Nah ini biasanya Kang mengetahui nih hewan-hewan itu dia misalkan mengalami satu nggak sehat. Itu dari mana Kang? Ya biasanya kalau domba yang kurang sehat dari matanya kelihatan. Kalau matanya kelihatan sayu, itu biasanya ada rasa sakit yang dirasa. Bisa dari perutnya, bisa dari kakinya, atau bisa dari matanya sendiri yang disebut penyakit pink eye. Oh, Kalau ada kadangkala penyakit domba tuh di sini di mulut nih, orak nih. Ada orak itu dikarenakan karena rumputnya basah biasanya. nah itu Kang kan kita suka lihat tuh di TV tuh, suka ada yang namanya pemeriksaan kedokteran. Itu biasanya tuh apa sih yang biasa dicek oleh orang peternak hewan tuh kayak mungkin semangsa kambing atau mungkin sapi dan lain itu biasanya tuh apa yang sering dicek bahwa ini adalah kalau kata bahasa ini lulus atau bagus buat kurban gimana tuh Kang? Biasanya dari bobotnya. Jadi kelihatan dari ininya, dari apa punggungnya tuh, dari ujung epoknya tuh. Jadi epoknya gimana tuh Kang? Biasanya udah bulat kalau yang bagus buat kurban, buat akikah mah dagingnya bagus mah. Kalau yang masih meroncok mah berarti masih kurus dombanya. Oke. Terus ngeliat ciri-ciri domba sehat atau enggaknya dari bulunya. Kalau dicabut udah rapuh itu domba sakit. Walaupun kelihatan sehat gitu. Oh jadi kalau domba sehat dicabut gini susah gitu. oh jadi kalau misalkan dia mudah dicabut berarti itu nggak sehat. Iya, kalau domba bulunya mudah rontok, pas dicabut rontok itu biasanya kena penyakit. Oke, nah ini selain domba ini yang ditawarkan adalah domba dari Garut atau yang bagus lah. Nah, ini Yang lain mana Pak? Coba ikan. jalan nih yang ini nih. Ini domba bahan buat nanti raya rumah. Termasuk domba-domba super nih. Ini harga di 35-an nih. Bedanya apa Ting yang antara domba ini dengan domba yang tadi kan? Kalau tadi usia udah 1 tahun dombanya. Kalau ini mah masih disebutnya jalon full, berarti usianya udah 11 bulan lebih lah. Tadi apa namanya jalon? Jalon. Jalon tuh apa tuh? Kang? Ya, jalon itu jadi sebelum jadi bandot tuh disebutnya di jalon. Oh gitu. Kalau misalkan udah plek itu udah masuk bandot namanya gitu. Kalau baru lepas nyusu itu disebutnya cempe atau sapen gitu. Kalau orang Cirebon bilang mah gitu. Nah ini bicara masalah domba atau mungkin masalah pembelian nih. Sebenarnya yang paling bagus itu sistem dadak atau sistem jauh hari sudah dipanjer. Kalau misalkan kita hanya siap ngurusnya, siap ngerawatnya ya lebih baik dari jauh-jauh hari gitu. Jauh hari. Kalau misalkan nggak siap ngurus, nggak siap itu mendingan dadakan. Oke, itu apa manfaatnya tuh kalau misalnya jauh-jauh hari itu misalnya siap ngurus itu kan? Kalau jauh-jauh hari kita bisa dapat harga murah. Oh, Ada harga gitu. diskon gitu. Kalau misalkan harga dadakan ya walaupun kita harganya mahal tapi
kan nggak ngerawat, nggak nyusahin kitanya gitu yang beli. Oke, nah ini selain berarti ini maksudnya domba Garut juga. Iya betul. Oke, nah ini selain domba Garut nih, mungkin ada domba-domba yang lain. Nah ini nih domba kupingan nih, ini masuknya domba lokal nih. Nah ini domba yang kena penyakit. Ini lagi sakit mata nih domba. Biasanya saya obatin nih pakai air garam atau pakai ini super tetra biasanya. Kalau pakai super tetra cepat. Jadi ditetesin. Kalau super tetra sebenarnya obatnya itu bukan obat buat mata, buat obat mencret. Cuman karena peternak lebih udah uji coba gitu, diuji coba. Ternyata super tetra juga bisa nyembuhin mata gitu. Oh gitu. Seperti luka-luka basah bisa kering sama super tetra tuh. Kayak mata ini juga tinggal nunggu hitungan jam, nggak hitungan hari, bisa langsung sembuh pakai super tetra. Nah itu biasanya tuh kalau misalkan ternak itu kena penyakit, itu biasanya dalam waktu yang misalkan berapa hari, terus biasanya penyebabnya apa tuh Kang? Itu penyebab dari lembab cuaca atau dari pakan yang mungkin pakannya ada debunya, itu biasanya kena ke mata. Oh, Kalau misalkan pakannya basah biasanya kena orok nih. Mulutnya ada benjolan-benjolan. Nah kayak yang ini nih. Ini kena orok kemarin nih dari orang dari teman tuh. Nah sekarang saya lagi obatin nih pakai oli bekas biasanya kalau orang pakai oli bekas. pakai oli bekas. Kalau misalkan pengen yang agak bagus obatnya pakai air asam sama air garam. Tapi itu maaf nih, masalah tadi yang disebut sama si Akang tuh masalah obat oli bekas atau asam itu, apakah itu sudah melalui, maaf nih kalau kata bahasa Arab, BPOM, badan dinas nggak? Udah mau dibolehkan dalam dinas nggak? Kalau dari hukum para peternak gitu, dari pengalaman para peternak itu ya dibolehkan. Oh, dibolehkan. Aman buat kambing. Oh, Oli nggak bakalan jadi racun walaupun nanti kena. Oke, jadi tapi ini maaf nih, ini bila mana nanti saya viralkan, berarti siap ya kalau misalnya ada satu komentar dari para netizen, misalkan nih, oh ini misalkan oli itu boleh kata peternak ini, berarti siap Akang ini, kalau kata bahasa ini siap berargumentasi ya. Siap ya. Saya sering ngobatin yang kayak gini, alhamdulillah sembuh tuh. Sekarang tadinya lukanya tuh basah, sekarang udah kering tuh. Tinggal nunggu dipretelin aja. Oke. Nanti tinggal saya pretelinin kayak ini bisul nih. Ini. Kebetulan di kandang saya ini banyak domba-domba sakit yang saya obatin gitu. Kayak yang ini bekas orok juga, udah kering oroknya nih. Cuman karena tadinya panas dalam kena bisul nih. Nah biasanya kalau bisul gini saya beli obat di apotek. Nah, itu maksudnya apa tadi orok? Orok itu apaan? Orok itu jadi kayak kalau di kelinci mah, kalau saya dulu peternak kelinci mah jadi disebutnya skebis. Oh. Kalau ini mah jadi kayak sariawan lah. Oh, jadi kayak sariawan. Kalau di manusia mah kayak sariawan, jadi bibir pecah-pecah. Ini mah mulutnya pecah-pecah juga. Nah itu kan kalau kayak manusia kan biasanya kan kalau dia makan pedas atau mungkin pangan panas. Kalau ini bagaimana? Ini mah di faktornya nih, faktor gara-gara makan rumput basah biasanya. Makan rumput basah. Atau makan rumput yang kayak berduri itu, kayak putri malu sering ada ke bawah, memang dimakan sama domba. Tapi biasanya menyebabkan itu domba jadi kena penyakit orok. Tapi bagaimana yang cara mengetahui kalau misalnya kita ngambil rumput kan kita nggak tahu tuh suka ke bawah tuh. Ya paling teliti di ngambil rumput lah. Ngambil rumput paling bagus ya kalau misalkan cuacanya terang, habis duhur jam 2-an lah bagus itu ngarit buat rumput. Nanti rumputnya nggak bau tuh, itunya tuh ke aromanya tuh jadi wangi tuh. Nah ini ngomong-ngomong Kang, kan di sini kan ada bermacam-macam domba nih. Selain domba Garut yang tadi kita lihat dan kita tahu lah, dan juga kita tahu juga bermacam-macam jenis domba yang sehat atau domba yang nggak sehat gitu ya. Nah ini selain domba Garut itu apa aja Kang? Domba yang lain Kang? Mungkin dari pulau-pulau Jawa gitu. Itu domba termasuk domba gibas, domba lokal. Gibas, oke. Ini nih kayak ini nih. Ini domba silangan nih. Disebutnya kalau di Cirebon nih domba supok. Supok apa tuh Kang? Supok itu ya domba kecil. Dombanya tuh kupingnya besar gitu. Biasanya ukurannya agak pendek. Cuman ekornya gede kalau supok asli. Kalau ini udah silangan sama domba lokal biasa. Nah ini kalau yang kayak gini biasanya domba ini biasanya nih yang diperuntukkan tuh buat yang apakah buat kekah atau buat Ini juga bisa buat akikah. Kalau domba-domba kayak gini nanti ada nilai plusnya tuh di
kalaupun kecil dagingnya tetap aja bisa bagus soalnya. Oke. Dombanya. Ini sama nih. Kalau ini mah Garut nih, ini disebutnya nih sangkalan nih yang kayak gini nih. Sangkalan. Nah, sangkalan nih segede gini nih. Ini usia sekitar 6 bulan nih, 6 bulan ke 7 bulan. Disebutnya Oke. sangkal. Kalau ini disebut umur 5 bulan nih, berarti baru mapan sangkal kalau disebut. Oke, sip. Nah, ini termasuk domba Garut nih, cuman Garut ini, Garut lokal gitu. Nah, ini kalau kayak tadi tuh, kan tadi ada domba yang namanya tadi apa? Campuran ya? Iya, Campuran. Ini domba silang. Kalau batu tuh, Priangan. ya kayak gitu kenanya berapa tuh? Yang kayak gini nih, ini bahanan berarti nanti buat Rayagung tahun depan ini. Atau biasanya kalau buat Rayagung dipaksain kadang-kala orang-orang kota biasanya yang motong kayak gini. Oke. Seperti yayasan, seperti yang akikah-akikah di catering gitu. Biasanya motong dombanya yang segede-gede gini. Oke. Beda sama yang orang-orang kampung, walaupun orang kampung kadang-kala dombanya bagus-bagus. Oke. Nyarinya gitu. Nah, ini Kang, misalkan kan kita sudah beli nih Kang. Tiba-tiba sampainya di lokasi ada kejadian. Kira-kira apa garansi yang akan berikan kepada konsumen supaya puas gitu? Ya paling misalkan kalau misalkan ada yang beli dari sini nih buat dipelihara atau buat diternak gitu. Pas nyampe situ 1 hari 2 hari dombanya sakit ya paling dikembaliin, saya obatin, tinggal ganti barang aja di sini ngambil lagi. Oke, sip. Kalau misalkan udah sebulan mah bukan tanggung jawab saya. Oke. Tapi kalau mau konsul tentang pengobatannya ya bisa saya kasih wawasannya gitu. Oke, nah ini kan kalau bicara tadi kita udah bicara masa domba nih. Kita lihat ini bangunannya kan sepertinya baru Kang. Tuh, dari ujung sana sampai ujung sini nih Kang. Nah ini kalau boleh tahu ini baru buat atau gimana Kang? Ini tuh berarti baru buat pas tahun kemarin, berarti baru 1 tahun. Yang itu tuh, yang bangunan yang itu. Kalau yang ini mah baru nih. Ini bangunan baru lama. Ini bangunan lama setahun yang lalu. Oh jadi ini ada 2 tempat ini. Jadi ini lama, ini baru. Ini mah baru nih. Ini baru nih. Kelihatan dari asbesnya juga tuh. masih baru. Oke, siap. Ini mah dikarenakan yang beli domba banyak, ya. Saya alhamdulillah bisa bikin sendiri kandangnya sama bapak berdua ya. Alhamdulillah ditambahin sekarang rencana juga nih mau dibikin lagi nih sini. Oh, jadi ini tuh asal mulanya itu adalah generasi dari orang tua. Iya. Dari orang tua saya turun temurun gitu. Dari kakek saya. Oke, Dari sejak kakek saya sebelum saya lahir udah pelihara domba, bahkan keluarga bapak saya yang 6 orang tuh, berarti yang laki-laki 3 tuh semuanya pelihara domba, nggak ada yang nggak pelihara domba. Nah ini selain Akang siapa lagi nih? Selain misalnya dari Ya keturunan. seperti kakak-kakak saya dari anak dari kakaknya bapak saya gitu, itu juga sama domba usahanya gitu. Oke. Adalah obat-obatnya yang dibuat mana? Kalau misalkan obat cacing, saya lebih sering pakai obat cacing buat manusia aja biasa. Buat Oh jadi ini aman ya buat hewan ya? daripada yang buat dombanya mendingan pakai yang ini aja lah. Ini biasanya diinumin atau bagaimana nih? Ini diminumin, dimasukin ke botol ini nih, nanti diminumin langsung ke mulutnya. Oke, terus mana lagi itu selain itu? Cepokin nih. Nah kalau ini buat domba ini nih, ini namanya Harsen. Ini biasanya kalau yang cocok nih. Ini kalau nggak salah obat manusia juga ya? Ya sama. Ini dari apotek nih buat obat-obat manusia. Oh, Tadinya pernah dicobanya bekas obat bapak saya. Bapak saya kena sakit kaki, tadinya habis jatuh sekitar 4 meter, kena benturan, nggak bisa jalan. Alhamdulillah diurut 2 kali, terus dijaga pakai obat ini nih yang 3 rupa. Cuman diambil yang 3 rupa mah yang buat ini mah yang buat benturan mah. Nama obatnya tuh Kargesik, Alermak, Paracetamol. Kalau ini nih Grapadon sama yang 2 lagi habis, cuman obatnya yang kecil-kecil nih yang kayak gini buat asam urat nih. itu buat kambing bisa? Ya bisa. Kambing asam urat biasanya kasih obatnya 3 rupa nih yang kayak gini. Kalau Grapadon sih bisa juga buat ini obat sakit gigi. Oke. Kayak obat ya asam urat ini mah, sama buat obat gatal. Kalau buat sakit gigi mah ada 3 rupa, namanya doa itu dexamethasone, opisan, amoxicillin. Tapi pernah nggak kedatangan kayak semacam dari dinas kesehatan? Belum sih kalau Belum pernah ya? saya ini tuh bisa tahu racikan obat-obat kayak gini tuh dulunya beli di mantri yang agak ngerti gitu, dianya tuh tahu. Tapi aman ya? Obat aman ya? Cuman dari dosis pemakaiannya aja. Kalau ini nih super tetra nih,
Ini nih Super Tetra nih buat segala macam penyakit biasanya di domba harus peternak wajib punya ini nih. Biasanya mata sakit atau ada luka cepat kering sama pakai ini. Terus dombanya mencret pakai ini bagus diminumin. Kalau peluka tinggal dicopot aja nanti itu apa dikasih itunya dalemannya tuh. Nah kalau ini mah ada domba yang nggak bisa kencing nih ini obatnya nih kajebling. Nggak usah nyari yang macam-macam, mudah dia. Taruh. Ini rekomendasi obat ini bisa digunakan buat kambing itu dari mana rekomendasinya, Kang? Kalau saya sih dari lihat dari manusia gitu kan nggak beda jauh. Domba juga yang penting kitanya aja jangan sampai ragu gitu. Kalau misalkan ragu ya jangan gitu, sekiranya ragu. Kalau kitanya yakin pengen nyembuhin yang nyembuhin mah Allah gitu. Kita mah hanya sebatas mencari sebab. Nah mungkin sebabnya ini obat nih karena udah bisa beliin obat nih. Sabab musabab gitu. Tetap yang nyembuhin mah Allah. Kita tetap berdoa kepada Allah biar sembuh domba-domba kita. Tapi yang penting nyaman ya, Kang? Aman ya berarti. Nah Ya? kalau ini nih buat petetan nih yang punya petetan bagus nih nyetokin nih. Petetan itu apaan tuh? Domba yang baru lepas nyusu nih bagus punya ini nih. Ini tuh buat ini buat apa? Buat nambah nafsu makan sama tulangan dombanya nanti Berarti bagus. sama kayak manusia ya? Tinggal disepet aja. Seginilah satu domba nih 2 kali sehari. 2 hari sekali. Tinggal di minumin aja langsung dicekokin. Berarti Ini namanya berarti apa yang dikonsumsi oleh manusia pun kambing pun sama ya? sama hewan. Oke ya sudah, makasih ya Kang ya atas informasinya tentang masalah obat-obatan dan kambing-kambing yang ada di sini. Oke, ada lagi yang mau ingin sampaikan lagi ya, selain ini? Ya paling sudahlah. Sudah aja ya. Sudah gitu aja. Oke, makasih ya Kang. Ya, Saya kiri wassalam. Nah ini selain domba nih kita udah ngobrol dengan masalah domba. Kalau saya ada ternak. Ada marmut tuh. Itu marmut. Ini marmut si Akang juga nih. Ini ya marmut saya. Kenapa saya selalu nyediain marmut? Marmut nggak pernah dihilangin walaupun saya udah ke domba karena ada sejarahnya juga nih. Apa nih? Marmut tuh? Karena waktu saya kecil sebelum saya bisa bekerja atau gimana, saya punya uang kecil-kecilan, saya beli marmut. Nah rencananya atau target saya tuh dari marmut itu harus bisa jadi domba. Target saya tuh Marmut bisa jadi domba. bisa jadi domba. Alhamdulillah udah berapa kali sering pas saya jual nih marmut bisa jadi domba gitu. Oh luar biasa. Jadi berarti awalnya tuh Akang sih hobi pencinta marmut ya? Ya, saya dulu ke ternak kelinci, marmut. Nah, marmutnya juga bukan marmut lokal, marmut biasa gitu. Oh kayak ini ya, luar negeri gitu ya? Ini masuknya jenisnya jenis. Ini kalau boleh tahu, European. ini harganya kenanya berapa nih Kang? Ini tuh harganya kalau yang kecil kayak gini harga 35.000, kalau udah agak besar 50.000. 55.000. Kalau yang bagus yang bisa buat ini buat kolektor tuh biasanya yang buat kontes itu bisa nyampe 100 bisa 200.000. Oke luar biasa. Ini tuh jenis Peruvian ini. Ini ada berapa jumlah marmut nih? Ini ada sekitar 20 ekor lah. Nah, cuman beda-beda jenis. Nah, ini silky nih. Nah, ini bapaknya mah Ini kayak silky. kulitnya kayak warna-warna domba ya Kang? Ya, cuman karena di saya jarang diurus karena saya bukan kontes, saya peternak biasa gitu. Jadi bulunya kurang terawat gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kalau buat kontes mah biasanya pakannya bukan rumput, apa tuh Kang? kasih pelet gitu. Oke. Ada beli di itu di. Tapi termasuknya sehat juga ya. Walaupun Tapi pakai alhamdulillah sehat-sehat. Ini khusus buat dianakin. Paling nanti anaknya nih yang buat dikontesin mah seperti warna ini nih. Ini warna hitam polos nih. Biasanya banyak yang nyari nih ke para kolektor nih. Soalnya jarang marmut warna hitam dia polos. mirip-mirip ini ya Kang, tikus gitu ya? Ya, kalau ini jenisnya jenis lokal nih. Oke. Lokal cuman uniknya di warnanya hitam polos. Nah, ini juga ada nih anaknya nih hitam polos. Nah, ini kebetulan nih. Nah, anaknya juga tembus polos lagi. Alhamdulillah silangan silky ini nih. Nanti bisa jadi silky, bisa jadi penerus marmut hias. Namanya apa silky? Silky tadi bapaknya tuh. Kalau silky ke belakangnya panjang kayak apa? Kayak naga gitu. Oke, siap. Nah, ini warna tupai nih. Biasanya ini juga sering nyari nih, warna garang-garangan kalau di kampung nih. Tapi ini kan Akang kan punya ternak marmut nih sama kambing. Nah, ini juga sempat atau pas itu sempat laku juga. Ya, alhamdulillah laku. Biasanya yang beli
orang-orang jauh sih, kalau di sekitar saya paling yang hobi-hobi doang gitu. Kalau Oke. misalkan orang-orang jauh seperti orang Cirebon, orang Sumatera gitu, biasanya ini buat di koleksi nih. Berarti yang lebih cepat penjualannya antara marmut apa kambing nih? Kalau sayanya lagi fokusnya ya cepetan di marmut sih. Kalau marmut produksinya cepat gitu. Cuman karena sayanya kurang fokus di marmut, sekarang lagi fokus di domba karena mau lebaran haji. Sekarang domba yang lagi ini. Oke. Marmutnya belum sempat dipasarin gitu. Oke Kang, kita sudah wawancara langsung dari mulai domba sama marmut nih. Ini biasanya kalau ada wawancara dengan pasti ada akhir nih Kang. Ada penutupan. Mungkin ada nggak yang ingin Akang sampaikan nih ke buat masyarakat? Mungkin buat pemerintah atau buat siapa saja yang ingin sampaikan supaya lebih maju lagi dan yang nggak tahu biar lebih tahu lagi dari bagaimana bentuk kualitas si ternak itu sendiri dan harga itu mungkin silakan. Ya, paling Mungkin- pesan-pesan buat saya, buat generasi muda, jangan patah semangat, jangan sampai gengsi untuk pelihara domba atau beternak atau bertani, karena dari peternakan, dari pertanian itu bisa membangun kita menuju kesejahteraan. Oke, sip. Terus mungkin buat ada aspirasi buat pemerintah daerah atau mungkin apa? Ya, untuk pemerintah semoga kedepannya bisa Memperhatikan kembali ya perhatikan dari peternak itu. harga-harga para peternak tuh, harga-harga dombanya tuh, jangan sampai harga domba tuh kadang-kala pas kendala tahun-tahun kemarin tuh harga domba nggak seimbang. Domba gede dihargai murah, domba kecil harganya mahal. Oke. Itu disebabkan faktor ekonomi yang menurun. Oke. Ya kan? Tapi kira-kira yang ingin Akang sampaikan itu kalau misalnya harga itu yang bagaimana? Ya harus ada harga standarnya lah. Standar. Contohnya harga standar tuh Harga standar ya sesuai sama gaji buruhnya juga. gaji buruh ya. Biasanya Oke. faktor keuangan yang masyarakatnya yang lagi kesulitan gitu. Biasanya yang mau beli domba yang seharusnya 3 juta aja susah. Oke. Padahal seharusnya 3 juta karena merawatnya juga udah lama. Oke, ini maaf ya, saya izin nanti akan saya viralkan ke sosial media. Boleh ya? Iya. Oke, tadi dengan Abang siapa namanya? Jadi, Bang Dede. Oke, saya izin dengan Abang Dede ya. Maaf ini buat akhirnya saya mau ambil seluruhnya ya. Akhir Kang, kalau nanti ada orang mau nyari ini Kang, patokannya apa Bang? Ternak ini patokannya ini kalau desa saya tuh Surawangi, desa Surawangi dekat jembatan tol Jalan Lanun Sukani. Jalan Lanu Sukani itu kalau misalkan Belakang SD Jati Suratiga gitu. belakang SDN Jati Surat 3. Kalau misalkan WA tinggal di komentar aja gitu. Oke, nanti Ada nomor saya minta WA-nya ya. Oke, siap. Yes, tadi kita sudah bincang-bincang langsung dengan peternaknya langsung, yaitu ada namanya Dede. Jadi buat kalian semua nih yang ingin mencari hewan kurban yang mungkin harganya lebih murah dan mungkin kualitasnya bagus, coba kalian datang tuh di wilayah daerah Jalan Lanu Sukani. Tadi desa mana kan? Desa Surawangi. Desa Surawangi, adanya itu di belakang SDN Jatisura 03 ya, bener ya? Jadi buat kalian semua tuh silahkan tuh kalian datang ke sini, namanya Akang Dede. Jadi bila mana nanti kalian ingin memesan, nanti saya akan cantumkan nomor teleponnya itu di transkrip yang ada di channel saya. Oke? Dombanya juga bagus dan juga dijamin sehat-sehat, terjaga selalu, karena peternak juga dia tahu bagaimana yang nggak baik ataupun yang baik, dan dia juga tahu. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Saya ingatkan kembali buat yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah mensubscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Dan bila mana kalian ingin berkomentar seputar ternak, silahkan kalian tulis di kolom komentarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan. Yang hari ini mungkin mau pulang balik ke Jakarta, jaga selalu dalam kendaraan. Saya akhiri. Wassalam.